Nama saya Yosefele Nenggolan Espesi, saya peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 48, pihak penyelenggara PPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai analis bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang core value harmonis, di mana pengampu materinya adalah Ibu Yam Nurmalia, SST MKes. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Sejarah memberikan pelajaran kelahiran Budi Utomo tahun 1908 dianggap sebagai dimulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Kebangkitan nasional mendorong perjuangan kemerdekaan dapat berhasil jika bangsa Indonesia bersatu, yang gelombangnya memuncak pada saat Kongres Pemuda dengan merumuskan Sumpah Pemuda, di mana istilah Satu Indonesia dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Konsep persatuan bangsa ini sebenarnya merupakan nilai dasar yang telah dimiliki bangsa Indonesia pada masa lalu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah lama dimiliki bangsa di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversial dan pertentangan. Yang ketujuh, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik
paling benar dan paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam kelompok suku, namun juga kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Yang kedelapan, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Tetapi keanekaragaman juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan, yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, yang ketiga, memperkaya kebudayaan nasional, yang keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, yang kelima, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia, yang keenam, dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang kedelapan, sebagai media hiburan yang mendidik. Yang kesembilan, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Yang kesepuluh, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN, kita harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat, di mana ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan sebagainya. Penanganan masalah akibat keberagaman budaya membutuhkan pendekatan yang bijak, karena masalah keberagaman berhubungan dengan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam menangani masalah yang ditimbulkan keberagaman budaya diperlukan langkah dan proses yang berkesinambungan, yaitu yang pertama, memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemerataan hasil pembangunan di segala bidang, dan yang kedua, penanaman sikap toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan budaya. Sejak dini, warga negara termasuk ASN menanamkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan solidaritas sosial sehingga mampu menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif, dan terbuka tanpa adanya rasa saling curiga. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Penerapan core value harmonis di unit kerja saya di BPBD, yaitu dengan membina hubungan yang baik dengan rekan kerja dan melayani masyarakat tanpa memandang status, suku, ras, dan agama. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai core value harmonis.